Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in wa ba'dah. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Irwasda, para pejabat dan petinggi Polda Sulawesi Selatan, para dai, komunitas pendakwah keren, hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa melaksanakan aktivitas. Kalimat ini mungkin sederhana tapi jarang disadari, Pak, bahwa seluruh aktivitas kita itu bisa terjadi dan terlaksana sebab izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang punya kesadaran dengan kalimat izin Allah ini biiznillah, tentu konektivitasnya adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal kita makan, kita sadar bahwa rezeki yang kita makan itu dari Allah. Kemudian tangan kita bisa menyuapkan makanan itu ke mulut kita, juga gerak itu atas izin Allah. Mulut kita bisa merasakan berbagai varian menu, rasa juga atas izin Allah. Karena mulut kita sedang tidak sariawan, tidak sedang kena kanker, atau sedang tidak bisa beroperasi sebab sesuatu lainnya. Maka pada saat mengunyah kita juga akan merasakan bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perut kita punya alat ukur yang secara automatically bisa mendeteksi capacity. Oh, ini jangan lebih dari misalkan 1 piring atau 2 piring dan lain sebagainya. Sehingga kalau berlebihan dia akan memberikan satu alert, satu signal stop. Kami sudah tidak muat lagi untuk beroperasi, tidak mampu lagi untuk menampung kapasiti yang lebih dari apa yang kami bisa lakukan. Kalau dipaksakan, akhirnya timbul penyakit dan sesuatu yang merusak operasional sistem yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam tubuh kita itu sendiri. Maka orang yang sadar dengan kalimat biiznillah ini adalah orang yang hatinya selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari bersama dalam hidup ini sebenarnya nggak perlu berlebihan, ya, tidak perlu punya ekspektasi mau jadi apa dan seperti apa, cukup jadi orang baik saja, Pak. Ya. Kalau jadi rakyat yang baik, kalau jadi ustadz yang baik, kalau jadi polisi yang baik, kalau jadi bawahan yang baik, kalau jadi atasan yang baik, kalau jadi suami yang baik, kalau jadi istri yang baik. Nah, sudah cukup. Jadi orang baik saja. Kalimatnya sederhana. Ayo kita jadi orang baik. Ternyata menjadi orang baik itu tidak sesederhana omongannya, ya. Tidak sesederhana kalimat baik, ya. Nggak gampang ternyata jadi orang baik itu. Ngomongnya sih enak, ya. Dalam satu kisah diceritakan begini. Ini cerita. Jadi ada seorang ustadz. Ustadz ini soleh, Pak. Soleh banget. Ya, tahajudnya rajin, duhanya rajin, 5 waktu di masjidnya rajin. Suatu ketika dia melihat ada masyarakat yang sedang menyembah pohon. Ya, sekumpulan orang, sekelompok kecil sedang menyembah pohon, minta kepada pohon itu sesuatu lah. Mungkin budaya animisme, dinamisme yang masih berkarat di sebagian warga. Ya, sesajen, bakar menyan, minta sama pohon. Nah, si ustadz ini sebagai seorang dai tergerak untuk memberantas kemusyrikan itu. Wah, ini perbuatan musyrik ini. Perbuatan musyrik. Walhasil dia pulang ke rumah dan mengambil kampak untuk berniat menebang pohon di mana orang-orang melakukan sesajen tadi. Di tengah jalan ternyata jin, setan penghuni pohon itu nggak terima. Wah, kalau si ustadz menghancurkan pohon, selesai sudah tugas saya ini. Akhirnya dia hadang itu ustadz di tengah jalan, lalu bilang sama ustadz, ente jangan potong pohon itu, tak. Si ustadz, kenapa? Saya mau memberantas kemusyrikan. Oh, nggak bisa, tak. Itu tempat saya cari duit. Ya, bahasanya. Itu dapur saya. Itu tempat saya kerja. Kalau kamu tidak mengizinkan saya, kita perang, kata ustadz itu. Oh, boleh, kata si setan. Akhirnya perang terjadi. Si ustadz hanya dengan baca bismillahirrahmanirrahim, setan itu udah langsung kalah. Kemudian si setan bilang, "Tat, gini aja kita nego.
Ya. Udahlah, nggak usah Ustadz abaikan, Ustadz nggak usah pedulikan pohon itu. Saya tahu Ustadz punya kebutuhan, istri Ustadz pengen beli motor kan, istri Ustadz pengen ganti tempat tidur kan, istri Ustadz pengen ganti perabot dalam rumah kan. Si Ustadz merenung sebentar, ya selama ini yang jadi problem saya suka ribut sama istri ya gara-gara nggak punya duit gitu ya. Nah gini aja Ustadz, mulai besok setiap habis sholat subuh saya kasih Ustadz duit di bawah sejadah. Ini peristiwanya begitu. Akhirnya besok, ya udah kalau Ustadz, oke dah, kita deal ya. Gak jadi tuh potong pohon. Besok si jin datang betul-betul habis sholat subuh si Ustadz ngasih duit di bawah sejadah. Wah kata Ustadz, nih kawan tepat janji juga nih. Hari kedua masih datang jinnya, kasih duit lagi bawah sejadah. Hari ketiga nggak datang, si Ustadz mulai kesel. Wah kawan ternyata gue dibohongin nih, gue ditipu nih. Hari keempat nggak datang lagi, tambah kesel. Hari kelima nggak datang, akhirnya si Ustadz ngambil kampak dan berangkat lagi menuju pohon. Di tengah jalan ketemu jin lagi, dihadang jin. Ustadz mau kemana? Kamu ya bohongin saya, katanya mau tiap hari kasih duit, ternyata cuma 2 kali aja. 3, 4, 5 nggak datang. Ya kata si jin, suka-suka gua Tat, gua yang punya duit, kenapa ente yang ribut gitu kan. Kalau begitu, gua hancurin tuh pohon. Oh nggak bisa, lawan dulu sama saya, kata si jin. Oke, kata si Ustadz. Hanya si Ustadz membaca bismillah sampai ayat terakhir Al-Quran, si jinnya anteng aja duduk. Nggak mempan dibacain apapun. Kata si Ustadz bingung, lah kemarin baca bismillah ente udah langsung pontang-panting, kebakaran jenggot nggak karu-karuan. Sekarang 30 juz saya baca, kenapa ente anteng-anteng aja, tenang-tenang aja. Begini Tat. Kemarin waktu Ustadz mau motong pohon yang pertama, niatnya udah ikhlas karena Allah Ta'ala. Maka kekuatan Allah Ta'ala beserta sama Ustadz. Tapi yang kedua, Ustadz kan kesel gara-gara gak gua kirimin duit kan. Ustadz nggak mau motong pohon ini bukan karena Allah lagi. Ustadz udah marah, udah emosi, gara-gara 3 hari berturut-turut nggak saya transfer kan. Kata si Ustadz bener juga. Ya itu karena Ustadz bukan melakukan dakwah itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, makanya kekuatan Ustadz dicabut sama Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ngefek sama sekali dengan diri kami para jin ini. Nah, masya Allah. Sekarang kan banyak Pak, orang berbicara tentang kebaikan, tapi daya gugahnya itu nggak ada. Ya, orang berbicara tentang aturan, tapi daya gugahnya itu tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak melakukannya secara tulus. Karena kita tidak melakukannya secara baik dan benar, tapi ada motif dan tujuan tertentu yang itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kemaslahatan orang banyak. Ya. Jadi penting banget ternyata menjaga niat itu penting banget. Saya sering bilang kawan-kawan dai KPK, sekarang ini ustadz makin banyak, tapi masyarakat makin banyak juga maksiatnya. What's wrong? Di mana masalahnya? Ternyata setelah kita koreksi, evaluasi, masalahnya para ustadz kalau ceramah tidak niat dakwah. Satu, niatnya dapat jadwal. Ya. Kedua, niatnya dapat amplop. Ya. Ketiga, niatnya pengen populer. Sehingga daya sentuhnya, daya gugahnya di masyarakat hilang. Dicabut kewibawaan ustadz. Jadi kayak macan sirkus, Pak. Macan kalau di hutan kan gagah Pak, dia batuk aja orang lari tunggang langgang. Kalau di sirkus nggak jago lagi Pak, jadi mainan, ya, jadi mainan. Giginya sih tajam, cakarnya masih tajam. Cuma orang nggak ada lagi rasa seremnya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dia tidak melakukan tugasnya sebagai seorang ustadz, sebagai seorang dai, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sama Pak, bukan hanya profesi ustadz, semua profesi. Kita jadi suami nih, hilang kewibawaan kita di mata istri dan anak-anak kalau kita tidak berniat membangun rumah tangga karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada wibawa kita di mata istri, nggak ada wibawa kita di mata anak-anak. Hilang rasa segan, rasa hormat, rasa memuliakan anak dan istri kepada suami. Kenapa? Karena kita berumah tangga hanya mengumbar hawa nafsu dan keinginan, tidak berniat menjadikan rumah tangga kita untuk mencapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Di pabrik, di perusahaan, di kantor, di mana saja. Ketika semua itu tidak kita lakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya semua keberkahan itu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saat itu, biar kita punya pangkat tinggi, biar kita punya kedudukan tinggi, orang nggak punya rasa hormat lagi sama kita. Nggak punya rasa wibawa lagi. Kenapa? Dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kunci, key sukses faktor, ya, kunci kesuksesan dalam hidup ini. Yang pertama, jadilah orang-orang yang ihsan. Inna rahmatullah qaribu minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Yang saya bilang tadi, Pak. Jadi orang baik. Sederhana. Ada pimpinan yang levelnya lebih tinggi satu tingkat dibandingkan bawahan. Ya, tentu bawahan lebih rendah. Kemudian ketika bertemu, kalau dia mengedepankan pangkatnya, maka hormatnya anak buah sebatas pangkat. Tapi kalau dia mengedepankan kemanusiaannya, maka hormatnya anak buah bukan lagi karena pangkat, jabatan, dan kedudukan, tapi hormatnya karena memang orang ini layak untuk dihormati. Orang ini layak untuk dimuliakan. Orang ini layak untuk dibangga-banggakan. Orang ini layak untuk dihormati. Subhanallah. Ya. Saya cerita kemarin di Transmart ketika saya ngisi. Ketika seorang GM ketemu satpam, kemudian GM itu tepuk-tepuk pundak satpamnya, apa kabar, sehat, anak istrimu gimana, sehat, ya, yang baik ya. Kalimat itu mungkin sederhana dan tidak perlu mengeluarkan energi yang besar, hanya beberapa kalimat susunan, tapi tepukan, touch with love-nya itu, sentuhan cintanya itu meresap banget dalam diri security itu. Ada seorang GM yang ramah, yang kalau ketemu seolah mentransfer energi dan spirit dengan tepukan bersahabat, kemudian dia menyapa dengan senyuman. GM-nya berlalu, tapi kenangan, kemudian energi, kebaikan itu terinstall dalam diri seorang security, lalu dia akan mengatakan, saya akan mengabdi di perusahaan ini, sebagaimana Bapak itu telah memperhatikan saya dengan baik dan benar. Nah, jadi bukan kepangkatan yang harus kita tonjolkan, bukan karena kita pejabat lalu kita merasa wibawa dan hebat, bukan. Jadilah orang yang dihormati orang lain karena kita orang baik. Ya, karena kita orang baik. Bapak lihat Gus Dur, ya, nggak ada yang nggak kenal Gus Dur di Indonesia ini. Sampai hari ini makamnya itu diziarahi bukan hanya oleh orang Islam, Pak, tapi oleh pendeta, oleh biksu, oleh rahib. Orang mengenang Gus Dur yang dia bisa menjadi orang baik, bisa menjadi ayah, bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat dari semua golongan. Ini yang harus kita lakukan dalam hidup. Ya, jangan ada cutting. Jangan ada jarak antara kita dengan orang lain hanya gara-gara kita berseragam misalkan. Hanya gara-gara kita punya cantolan pangkat di pundak kita. Sehingga kita jadi malas banget senyum sama orang-orang yang lebih rendah dari kita. Padahal kemuliaan itu bukan diletakkan pada baju dan emblem yang ada pada baju-baju itu. Tapi kemuliaan itu lahir dari diri kita sendiri. Maka jadilah orang baik. Suatu hari Abu Bakar As-Sibli, seorang tabi'in utama, itu mimpi ketemu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya kepada Abu Bakar As-Sibli, "Wahai As-Sibli, tahukah engkau kenapa engkau kumasukkan ke dalam surga?" Wah. Mimpinya asik, Pak, masuk dalam surga. Terus As-Sibli menjawab, "Karena aku rajin sholat ya Allah." "Bukan," kata Allah. "Apa karena aku seorang ulama?" "Bukan," kata Allah. "Apa karena aku rajin sedekah dan puasa?" "Tidak," kata Allah. "Lalu kenapa ya Allah? Karena apa engkau memasukkan aku ke dalam surga?" Kata Allah, "Ingatkah engkau suatu hari ketika engkau berjalan, engkau melihat seekor anak kucing yang kebasahan, kuyup antara hidup dan mati. Lalu kau ambil, kau keringkan dengan sorbanmu, kau letakkan di keranjang, kau kasih bantal-bantal yang menghangatkan, lalu engkau bawa ke rumah dan kau kasih makan. Karena rasa kasih sayangmu kepada seekor kucing itulah aku sayang kepadamu." Nah, kita nggak pernah tahu, Pak. Nggak pernah tahu. Saya sering berdoa, "Ya Allah, kalau memang engkau melihat aku tidak pantas untuk mendapatkan rezekimu, mungkin sebab dosaku, sebab salahku, sebab segala hal yang buruk pada diriku, pandanglah wajah anak-anakku ya Allah. Pandanglah wajah istriku ya Allah, yang mungkin bisa mendatangkan rahmatmu sehingga pantas kami sekeluarga mendapatkan rezeki darimu ya Allah." Bahkan istri saya sering di rumah betulan miara kucing, banyak kucing-kucing liar yang dibuang orang, kita tampung di rumah saya sampai buat rumah kucing.
Istri satu bilang, bang ngapain sih bang ngurusin kucing? Banyak amat, baunya kemana-mana. Saya bilang, dek, bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menitipkan rezeki kucing melalui kita, sehingga rezeki kita jadi berlebih, rezeki kita jadi lebih dari biasanya, karena ada ikan jatah kucing, makanan-makanan jatah kucing yang Allah titipkan melalui kita. Jadi janganlah kau benci kucing atau hewan-hewan itu, rahmati dia, sayangi dia, maka Allah akan sayang dan rahmati dirimu. Subhanallah, Pak. Jadi kita dengan makhluk di luar manusia saja kita punya atensi, punya perhatian, care, yang dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmat sama kita. Subhanallah. Nah kita di rumah dapat bapak sama istri, ya, 1 menit ketika bapak mau berangkat kantor, ya, 1 menit aja, nggak usah banyak-banyak, itu kebanyakan juga 1 menit 60 detik, 30 detik lah, berarti setengah menit. Kita mau berangkat, ma, papa berangkat ya, nggak dijawab sama istri, pa, berangkat dulu, ma berangkat dulu ya, tahu-tahu ada gelas dipecah, bapak tetap berangkat. Tapi peristiwa 1 menit itu, 1 detik itu, atau 30 detik itu mempengaruhi hidup bapak 1 kali 12 jam paling tidak sampai bapak pulang kerja. Kenapa istri saya marah? Apa salah saya? Mulai curiga, jangan-jangan HP saya semalam dibuka sama dia. Emang ada apa dengan HP-nya gitu kan? Jangan-jangan dia tahu apa yang saya lakukan kemarin. Emang kemarin ada apa? Macam-macam. Mulai mengganggu, diajak kawan, kenapa sih? Kamu mukanya kayak sumpek banget, ayo ngopi, enggak lah, males. Ngopi nggak enak, diajak jalan, nggak happy kita sudah, gara-gara 1 peristiwa kecil sepersekian detik. Kenapa? Karena itu pengaruhnya luar biasa sama hidup kita. Coba Bapak bayangkan, 1 kalimat buruk, kalau kami dalam dunia psikologi ada istilahnya RBO dan RBE, Pak. Rekening bank otak dan rekening bank emosional. Jadi otak kita masyarakat sekarang ini, inceptionnya di saving itu kalimat-kalimat provokatif, kalimat buruk setiap hari, kalimat berita buruk, bad news dan segala macam tersimpan. Setiap hari nyimpen berita sampah. RBO, rekening bank otak masyarakat kita, isinya bukan yang baik-baik, isinya yang buruk-buruk. Akibatnya apa? Ya, orang nabung keburukan pasti ketika dia ambil rekening itu ya isinya keburukan, maka muncullah bad karakter yang buruk pada diri masyarakat. Kenapa? Karena otaknya diinstolisasi, di saving dengan kalimat-kalimat buruk. Di rumah tangga, anak-anak kita yang sering mendengarkan karakter kasar, karakter buruk, karakter jelek, maka anak itu akan besar dengan karakter yang buruk dan jelek. Karena itu yang dia simpen, memori yang dia dapat. Ya. Saya TV, Pak, mohon maaf. Saya orang TV, 11 tahun saya di dunia TV. Saya tidak hidupkan TV 1 kali 24 jam seumur-umur saya masih ada di rumah. Kecuali saya tidak ada di rumah, mungkin anak-anak berani nonton TV. Tidak ada. Karena bagi saya udah sampah semua, nggak ada lagi sesuatu yang bagus. Berita yang bisa ditonton, film yang bisa ditonton oleh anak-anak. Kenapa? Bukannya saya benci dengan dunia entertaining, tapi hal itu akan menginstall karakter anak-anak kita. Karena manusia itu belajar dengan 3 hal, Pak. Mata, telinga, dan sentuhan. Namanya visualisasi, listening, dan kinestetik. Ya. Nah, visual apa yang terlihat itu semuanya tersimpan di otak kita. Maka Bapak mohon maaf, Bapak-bapak sebagai aparat keamanan selalu dilihat oleh banyak orang. Mungkin Bapak sendirian, tapi yang nonton 1000, yang melihat 1000, yang nonton 1.000.000. Nah, kita harus mampu memprotek diri kita dari pandangan orang. Kenapa? Citra kita, segala hal yang terkait dengan kita, institusi kita itu dilihat oleh orang. Dan orang akhirnya mempunyai stigma. Sampai ada cerita, Pak. Ini cerita lagi. Ya. Jadi ada seorang ustadz yang tinggal di sebuah masjid. Marbot lah bahasa kita. Kalau di sini apa, Pak, marbot? Sama ya, marbot. Apa? Doja. Ya. Istrinya meninggal. Dia punya anak 2. Nah, kemudian tiba-tiba si anaknya yang sekolah ini bawa surat tagihan dari gurunya. Tagihan sekolah. 700.000. Berbarengan juga listrik di mana rumah yang dia tinggali habis dan dia harus bayar 300.000. Dia perlu uang 1 juta.
Dia bingung mau ngomong sama pengurus masjid, udah nggak enak, selama ini selalu ngomong terus, mau minta sama kawan juga nggak enak, malu, banyak banget kawan yang direpotkan. Akhirnya dia coba nulis surat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam dia bangun tahajud, habis sholat tahajud dia ambil pulpen, ambil kertas, dia tulis kepada Allah di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku sudah bingung mau minta kemana lagi. Sementara aku butuh uang 1.700.000 untuk bayaran sekolah 2 anakku, 300.000 untuk bayaran listrik rumahku. Mohon ya Allah, kau baca surat ini dan kirimkan jawabanmu segera. Dimasukkannya di dalam amplop, kasihnya perangko, dia taruh kotak pos. Besok giliran Pak Pos yang muter-muter nyari alamat Tuhan, Pak, nggak ketemu-temu. Ketemu Polantas. Nah kebetulan Polantasnya jamaah masjid, aktif banget di masjid. Ngelihat Pak Pos, ente dari tadi udah 3 kali bolak-balik, kenapa sih? Gue bingung nyari alamat Tuhan di mana sih? Udah sini katanya, dibaca, dilihat si pengirimnya, si polisi bilang, lah ini kan alamat Ustadz di RT gua, RT saya nih. Gue buka ya sini, dibuka lah. Nangislah Pak polisi tadi, Pak Polantas tadi. Ya Allah, ini Ustadz ngajar ngaji orang sekampung termasuk anak saya. Masa kebutuhan begini aja kami warga nggak bisa memenuhi. Akhirnya dia pulang sore-sore, nemuin istrinya, baca Mak, nangis juga istrinya. Empati lah. Sebagai polisi yang baik, polisi yang rajin ke masjid, rajin ikut majelis taklim, tentu dia tahu fadilah dan keutamaan sedekah. Dia ngomong sama istrinya, ada duit berapa Mak? Dihitung, ada duit 900.000. Nggak cukup nih pas 1 juta, udah nggak apa-apa 900.000, udah deket angka 1 juta. Dibungkus, besok subuh dia ketemu si Ustadz. Dan nih ada titipan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, surat ente dibalas, dibuka sama Ustadz, senangnya luar biasa. Sujud dia sama Allah, makasih ya Allah, engkau balas jawabanku. Tapi begitu dihitung 900.000, dia tulis lagi surat sama Allah. Ya Allah, terima kasih, suratku telah engkau jawab. Tapi aku kan mintanya 1 juta. Yang datang 900, makanya ya Allah besok kalau nitip duit jangan sama polisi. Cerita ini mungkin anekdot saja Pak, tapi inilah wujud stigma yang saya bilang tadi. Sebaik apapun kita, kalau citra dan stigma kita sudah jelek, sulit untuk memperbaikinya. Karena itu recovery yang paling cepat, jadilah orang baik. Udah itu aja, nggak perlu macam-macam, nggak buat judul ini, judul itu, seminar ini, nggak penting semua itu. Jadi orang baik, polisi yang murah senyum, polisi yang menyapa siapa saja, polisi yang bisa membersamai ustadz, dai, siapa disamain. Potensi Indonesia ini sangat uniquely, Pak. Saya adalah S1, S2 saya adalah psikologi dan saya selalu melakukan observasi hipotesa terhadap banyak masyarakat. Saya mengerti tentang psikologi sosial, saya mengerti tentang psikologi forensik dan lain sebagainya, gestur dan lain sebagainya. Masyarakat Indonesia, masyarakat yang sebenarnya punya DNA sangat baik. Kalau Bapak kaji secara literasi, kita ini keturunan Nabi Allah Sis. Anak Nabi Nuh, salah satunya adalah Nabi Allah Sis. Nabi Allah Sis ini DNA-nya orangnya tidak suka berantem, lebih pemaaf, sukanya bekerja, lebih cenderung senang bekerja, dia bertani, bersawah. Sehingga sebenarnya DNA kita secara holistik masyarakat Indonesia adalah keturunan Nabi Allah Sis yang memang cenderung kalem, anteng. Ya, hanya saja perkembangan dunia modern menyebabkan asimilasi pemikiran-pemikiran, karakter-karakter yang ditransfer dari watak-watak keturunan Nabi Nuh yang lain. Anak Nabi Nuh itu ada yang jadi Amrik dengan, makanya saya bilang kayak Putin sama Rusia sama Turki itu sepupu. Ya, DNA-nya adalah DNA sepupu. Itu sulit untuk berkelahi sebenarnya. Walaupun dia garang-garangan nggak bakal perang karena itu sepupu. Ya. Iran itu juga bagian sepupunya gitu loh. Jadi sebenarnya mereka ini kalau kita kaji DNA-nya secara historikal, sebagian negara dunia ini memang terpartisi dari anak-anak Nabi Nuh sebagai bapaknya manusia. Ya, karena 80 orang saja hidup pada saat terjadinya banjir besar, itu hanya 80 orang saja. Sisanya hewan-hewan yang masuk ke dalam kapal. Sisanya cuma 80 orang saja. Dan 4 orang saja yang melahirkan.
4 orang saja, dan 4 orang ini adalah anak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sisanya dibuat Allah tidak melahirkan. Jadi memang keturunan manusia dari keturunan Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, jadi karakter itu bisa kita lihat, ada anak karakternya begini dari kakek moyang kita sendiri. Nah, karena itu saya berharap bahwa saya sebagai founder komunitas pendakwah keren, saya ajak para dai, ayolah, jangan kalian menunggu untuk diundang. Jangan kalian menunggu untuk dipanggil. Begitu banyak masjid-masjid yang masih kosong yang perlu kita datangi. Begitu banyak majelis-majelis yang perlu kita bina. Akhirnya kita buat gerakan namanya Subuh Adventure, Pak. Gerakan Subuh Adventure. Jadi para dai ini kerjasama dengan masyarakat, di mana masjidnya sepi, kita datangin. Kita buat sholat subuh di situ, kita buat kajian. Free, no budget. Bila perlu ada rezeki, kita yang bawa makanan, sarapan pagi, kita ajak sarapan. Terus jalan-jalan. Dan alhamdulillah ini sangat diminati oleh sebagian masyarakat, ya, bahkan menawarkan, Ustadz, di kampung kami dong, di kampung kami dong, di kampung kami dong, untuk diadakan. Saya katakan kemarin ketika saya disinjai dengan Pak Kapolsek di sana, Pak Kapolsek, dai KPK bisa bermitra dengan polisi untuk sama-sama melakukan pembinaan preventif kepada masyarakat. Karena teorinya, Pak, teori ini saya pakai dengan teori Maulana Jalaluddin Rumi. Kebetulan saya paling suka dengan sufistik. Jadi ketika 2 orang murid Maulana Rumi ditanya, muridku, dengan cara apa kau bisa menangkap kupu-kupu? Ya. Maka si murid pertama menjawab, dengan jaring, Pak Kiai. Oke, kamu dengan lem atau getah dari nangka, good. Tapi kalau kau menangkap kupu-kupu dengan jaring, kemungkinan dia mati lebih tinggi dari hidupnya. Kalau kau tangkap dia dengan lem, kemungkinan matinya sudah pasti. Ya, sulit bagi kupu-kupu bisa melepaskan dirinya dari lem atau getah nangka itu. Si murid bertanya, lalu dengan apa Pak Kiai kami bisa menangkap kupu-kupu? Apa kata Maulana Rumi? Bangun taman di rumahmu, maka kupu-kupu akan datang kepadamu. Ciptakan taman di rumahmu, maka kupu-kupu itu akan menghiasi hidupmu. Makna ini, kejahatan itu terjadi karena volume kebaikan yang lebih rendah dari volume kejahatan. Jadi bukan kejahatannya yang salah kalau menurut teori saya. Yang salah adalah kita yang tidak bisa menciptakan volume kebaikan lebih besar. Teori ini saya pernah benturkan di Kalimantan Timur, Pak. Di kampung saya itu dulu tempat orang judi, narkoba, dan lain sebagainya. Tidak ada majelis taklim, tidak ada pengajian, tidak ada siraman rohani. Saya buka di sana. Saya buka pengajian anak-anak, saya buka pengajian ibu-ibu. Akhirnya yang kanan, kiri, depan, belakang mulai tersingkirkan dengan sendirinya tanpa harus ada benturan, tanpa harus ada perkelahian. Dia melihat anaknya ngaji, dia terharu, datang ayahnya, Ustadz makasih ya. Anak saya udah mau ngaji sekarang, udah bisa ngingetin saya sholat lagi katanya. Minta maaf Ustadz, saya belum bisa gabung dengan majelis. Tapi paling tidak rasa hormatnya terhadap kebaikan telah membuat kebaikan itu menang di atas kejahatan. Nah, harusnya kita sebagai pelaku-pelaku kebaikan, pelopor-pelopor kebaikan ini membangun spektrum kebaikan jauh lebih besar, bukan hanya pada teorikal, tapi pada tataran praktis. Yuk, bareng-bareng kita terjun. Insya Allah, kalau Polda Sulawesi Selatan mau kita bersamai, KPK Sulawesi Selatan, insya Allah di 14 kabupaten kota siap bermitra, ya, nemenin Bapak. Kalau misalkan ada ke desa-desa, ya, binmasnya dan segala macam, ayo sama-sama dakwahi masyarakat, kita ajak bareng-bareng, kita ajak mereka baik. Kalau masyarakat sudah baik, kerjaan Bapak ringan, Pak, ya. Kerjaan Bapak ringan, enteng, tinggal mengarahkan mereka untuk menciptakan lingkungan yang jauh lebih kondusif. Nah, teori inilah yang saya pakai di komunitas pendakwah keren. Kalau engkau ingin melihat masyarakat berubah, jangan serang kejahatannya, karena dia pasti akan menjadi musuhmu. Orang kalau mikirkan kejahatan pasti dipikirkan oleh orang-orang jahat, tapi tingkatkan volume kebaikan. Kalau volume kebaikan lebih tinggi dari kejahatan, maka kejahatan ini akan hilang dengan sendirinya. Subhanallah. Nah, saya kira inilah yang bisa saya sampaikan sebagai ajang silaturahim di siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita bersama untuk bisa menjadi orang yang ikhlas. Jangan seperti Ustadz yang motong pohon tadi, kalau nggak dibayar mogok ceramahnya, kalau nggak dibayar mogok dinasnya, kalau nggak dibayar kerjanya ogah-ogahan. Nah, kalau begitu energinya pasti tidak akan dapat, ya. Yang kedua,
marilah kita sama-sama membangun lingkungan yang kondusif dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, karena tidak perlu embel-embel jabatan, pangkat, dan kedudukan. Orang baik, hal jazaul ihsan illal ihsan. Orang baik pasti dibalas dengan kebaikan. Senyuman pasti akan mendapat senyuman. Salam pasti akan mendapat salam. Ya. Assalamualaikum pasti dijawab waalaikumsalam. Apa kabar? Pasti dijawab baik. Dan akan ada feedback lanjutnya. Apa kabar Anda juga? Apa kabar ente juga? Apa kabar juga? Dan sebagainya. Jadi yang baik tetap akan berbalas pada kebaikan. Yang ketiga, ayo kita besarkan volume kebaikan. Bukan hanya polisi, dai, masyarakat, kita ajak sama-sama membesarkan volume kebaikan. Jangan konsentrasi pada kejahatannya, tapi konsentrasi membesarkan volume kebaikan, sehingga ketika kopi satu gelas hilang oleh air putih satu ember. Ada kopi satu gelas, Bapak tuangkan air satu ember, maka hitamnya itu akan hilang, berganti menjadi jernih. Berarti volume kebaikannya harus satu ember, sehingga kejahatan yang satu gelas tadi bisa kita bersihkan dengan baik dan benar. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbi ajmain. Allahumma antallahu alladzi la ilaha illa anta ya ahad ya samad lam talid wa lam tulad wa lam takul lahu kufuwan ahad. Antallahu alladzi la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan. Ya Ali ya Azim, ya Alim ya Qadim, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir, ya Dzal Jalali wal Ikram. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun alaina ya Jabbar bil khair. Kun alaina ya Jabbar bil khair. Kun alaina ya Jabbar bil khair. Allahumma ja'alna min ahlika wa ahli rasulika wa ahli al-Qur'anil azim wa min ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.